Eh, Sebenarnya sudah cukup bagus ya, sudah diungkapkan segala strategi, kemudian dari situasi dan tantangan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, pembelajaran itu ketika Bapak Ibu secara efektif itu tidak hanya discovery. Kalau discovery berarti itu terbagi ada beberapa inquiry, discovery, termasuk project based learning. Itu adalah penemuan, ya. Kemudian kita juga bisa bermain di sana di dalam project, dan juga bisa bermain dengan studi kasus, ya. Jadi karena studi kasus itu adalah simulasi, ya Bapak Ibu ya, simulasi agar siswa bisa menerapkan secara aktif mengerti tentang materi yang sudah diberikan. Kemudian juga jangan lupa selalu untuk mengajarkan siswa bermain dengan mind mapping, yaitu peta konsep. Ketika materi itu diberikan nantinya, agar kita tahu pembelajaran mendalam itu dipahami secara dalam, silakan nanti diberikan siswa juga dengan pemikiran untuk membuat peta konsep apa saja yang sudah mereka pahami terhadap materi yang diberikan, baru kita masuk ke mengaplikasi. Kemudian ada lagi yang saya katakan, memang kuisis itu memang betul kata Pak Hasan, itu ada yang bisa offline ya, kita persiapkan dari awalnya, tetapi tidak seharusnya juga setiap materi itu ada kuisis ya. Tentu kita lakukan variasi dan sebagainya, itu tergantung dari Bapak Ibu bagaimana cara betul-betul mengkreatifkan pembelajaran ketika memang benar-benar berada di dalam kelas. Nah, jadi setiap yang dilakukan itu lakukan variasi, itu kuncinya. Lakukan variasi, lakukan kreativitas. Jadi tidak hanya kuis saja, bisa saja manual tetapi menarik dan menantang, itu dia. Ya, ada gambar dan sebagainya. Karena di dalam proses pembelajaran, bagaimana membuat siswa itu tidak merasa bosan. Mungkin kalau kita terus bermain dengan kuis, mereka ketahui itu gitu aja. Ya. Jadi hari ini lain, besok lain, dan itu merupakan suatu tantangan bagi siswa, ya Bapak Ibu. Dan kemudian kunci satunya adalah bermain. Saya katakan kunci pembelajaran mendalam adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mewujudkan yang namanya literasi numerasi. Ya, kalau tak ada literasi numerasi bukan pembelajaran mendalam. Ingat Bapak Ibu, kalau tidak ada literasi numerasi, karena pembelajaran mendalam menghidupkan literasi numerasi. Kalau tidak ada, saya katakan sekali lagi, kalau tidak ada litnom, berarti Bapak Ibu bukan pembelajaran mendalam. Ya, karena litnom mengakibatkan siswa menjadi bernalar kritis. Ya Bapak Ibu, kuncinya itu. Nah, sekali lagi saya katakan kuncinya itu. Jadi lakukan kreatif dan kreativitas yang cara mendalam, lakukan metode yang bervariatif. Nah, kemudian lakukan, Bapak Ibu bisa menjadi refleksi. Bapak Ibu refleksi diri, tanyakan apakah siswa saya sudah merasa tertantang ketika saya mengajar. Kalau belum, Bapak Ibu harus memperbaiki dari segi mana, ya, dari segi mana yang harus diperbaiki. Kalau saya katakan Bu, yang namanya modul ajar itu hanya sebuah konsep, tetapi pelaksanaan di dalam kelas itu yang paling penting. Kemudian ketika memang Ibu tidak membuat suatu perencanaan, modul ajar tidak akan bisa diajarkan secara terstruktur. Ya, jadi benar-benar menguasai perencanaan, kemudian benar-benar menguasai satu kuncinya, asesmen. Ketika Bapak Ibu betul-betul memikirkan asesmen, ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka asesmen akan terjadi kevariatifan dan kekreatifan. Jika asesmen tidak dirancang, saya yakin Bapak Ibu tidak akan masuk ke dalam PM. Sudah cukup jelas? Nah, ini kuncinya disebut dengan strategi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu saja. Rasa saya sudah cukup bagus tadi. Tinggal menerapkannya. Satu, saya berkata pedas, bukan berkata apa, karena saya sudah makan garam 18 tahun mengajar, ditambah menjadi pengawas. Saya tahu betul, sudah setiap kali diminta kumpul, tahu tak ada aja. Mengajar sudah siap, tapi benda itu tak ada. Macam mana nih?